Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita balik lagi di konten IGTV Ancis Cupang Depok. Iya. Ahai. Waduh, sekarang bumpingnya kayak gitu. Konten Ancis Cupang Depok IGTV. Ayayay. Ahai. Waduh. Ya, sekarang kita mau ngomongin tentang sekat. Waduh, sekarang kita ngomongin tentang mental, coy. Jadi banyak yang nanya, "Bang, kok ikan saya kok mentalnya kok jelek ya, Bang ya? Kok ikan saya kok mentalnya kok nggak bagus ya, Bang? Kok ikan saya kok mentalnya kok berantakan ya, Bang ya?" Oke, kita ngomongin satu-satu dulu ya. Pertama, kita ngomongin tentang gimana cara buat mental yang bagus dulu. Oke, kita masuk ke situ dulu. Yang pertama, kalau kalian mau bikin mental yang bagus, kalian harus memang nggak bisa langsung dihadirkan sehari dua hari. Jadi mental yang bagus itu kadang-kadang memang terjadi karena ya bener-bener udah bener-bener udah dilatih, bener-bener udah dirawat, dan bener-bener udah terbiasa mentalnya gitu kan. Dan memang mental yang bagus juga berdasarkan dari dua sebenarnya. Yang pertama makanan, yang kedua adalah tempat. Nah, pertama kita ngomongin tentang makanan dulu. Kalau kita ngomongin tentang makanan, kalau ikan cupang pada dasarnya kalau lu kasih makanan yang alaminya dia, pasti insya Allah mentalnya bakal bagus sih. Insya Allah mentalnya bakal bagus. Tapi kalau misalnya kalian dikasih makanan yang asal-asalan seperti pelet dan segala macam, Bang, emang ngaruh? Ya ngaruh lah, coy. Sekarang ibaratnya lu punya anak Mike Tyson tapi lu kasih jajan cilok mulu, apakah dia bisa ngalahin Khabib Nurmagomedov, ataukah dia bisa ngalahin Muhammad Ali, atau dia bisa hanya mengalahkan Bopa Castello? Nah, kayak gitu kan. Jadi sebenarnya lu juga harus bisa ngasih makan yang benar-benar tepat gitu. Contohnya ini, dia nggak mau lagi. Contohnya ini, dia juga nggak mau lagi. Karena habis diganti air sih. Yang mana ya? Gue juga malu. Ini yang belum diganti air. Nggak mau juga dia. Tapi, nah inilah ya toh, ya kan. Nah, kalau mentalnya bagus kayak gini, berarti memang harganya juga beda sih sebenarnya. Kalau mental yang bagus gini memang berdasarkan perawatan juga. Lu nggak bisa sehari dua hari terus habis itu jadi mentalnya bagus. Terus habis itu lu juga harus punya perawatan yang bagus. Nih, perawatan yang bagus yang pertama adalah buka tutup sekat. Jadi kalau buka tutup sekat itu wajib banget. Bang, emang ngaruh ya buat si mentalnya? Ya ngaruh banget lah. Jadi kalau lu buka tutup sekat, yang pertama jangan kecepatan, dan yang kedua juga jangan lama-lama juga. Jadi kalau misalnya lu buka sekat, kalau bisa sebelum kasih makan. Nanti pas udah makan ditutup lagi, ibaratnya dia olahraga dulu lah sebelum makan. Nah, jadi buka tutup sekat itu wajib banget. Kalau di Ancis, buka tutup sekatnya itu pagi-pagi sebelum dikasih makan. Biasanya babeh nih ngasih makan. Sebelum babe ngasih makan, dibukain sekatnya dulu semuanya. Nanti pas udah babe udah selesai siap-siap siap-siap dengan makanan ikan cupangnya, baru habis itu dikasih makan. Habis dikasih makan, tutup semua sekatnya. Jadi kayak gitu sih kalau di Ancis. Nah, terus yang kedua, kita bakal ke satu tempat. Ini dia, coy. Ini adalah tempat yang sangat terbukti membuat mental Ancis Cupang Depok menjadi beringas, menjadi berandal, menjadi tidak takut akan bara rokok, tidak takut akan pulpen, tidak takut akan tidak takut akan telunjuk yang datang ke sini, dan tidak takut dengan suhu segala macam. Jadi bukan cuman mental yang bagus, tapi badannya juga jadi cepat gede, terus juga cenderung lebih sehat sih. Walaupun sebenarnya airnya hijau kayak gini ya, cenderung lebih sehat. Bang, apa ngaruhnya sama mental? Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya lu taruh di ember, itu bakal berpengaruh banget
sama mental. Ya jelas lah ya. Jadi kan kalau misalnya di Incis, kita jelasin dulu dikit ya. Jadi di kontainer ini umur sampai 2 bulan. Nanti 2 bulan kita masuk ke kolam sana. Nah kolam situ tuh yang rada gede, yang 1 kali 1 meter. Nanti habis dari sini 2 bulan gede, di sini 2 bulan, terus habis itu di sana sampai 3 bulan naik ke ember naik ke toples sampai umur 1 bulan, maka dia bersemedi selama 1 bulan di sini. Nah selama dia bersemedi selama 1 bulan di sini kan berarti ketika ibaratnya aja ya, karena cupang ini kan hewan teritorial ya, ketika si cupang ini naik ke toples ya jelas dia bakal beringas, ya jelas dia bakal kayak gimana sih, orang baru ketemu lawan gitu, udah lama nggak ketemu lawan, udah bersemedi lama terus ketemu lawan tuh, jadi ya semau-maunya, jadi kayak gitu. Jadi urusan mental kayaknya ada 2. Yang pertama adalah perawatan itu ngaruh ke tadi yang sekat, yang kedua adalah makanan, yang ketiga adalah nih tempat. Jadi tempatnya ini dari kecil udah dibiasain untuk menempa mentalnya di sebuah gunung, sebuah tempat, dan bersemedi di sini, dan akhirnya mentalnya jadi bagus-bagus. Bang, gimana caranya kalau misalnya memang ternyata mentalnya emang udah jelek? Nah itu dia coy. Jadi kalau mentalnya memang lu udah jelek, mentalnya udah emang dasarnya lu beli gitu ya, lu beli terus mentalnya kurang bagus, yang pertama memang lu harus mencoba perawatan yang tadi tuh, yang buka sekat. Jadi lu buka sekat tiap pagi, terus habis itu dengan makanan yang bagus, terus habis itu ya udah mulai dilatih aja, karena memang cupang yang mentalnya bagus, kalau misalnya emang pada dasarnya bagus tuh cupang yang mentalnya bagus itu akan didapat dari perawatan yang bagus juga. Nah kalau misalnya cupang yang mentalnya kurang bagus, jangan-jangan memang perawatannya juga kurang bagus. Nah berarti lu udah harus dari awal lagi tuh ngerawatnya, kayak gitu. Ya segitu aja lah kita ngomongin tentang mental ikan cupang. Pokoknya kita kesimpulin bahwa kalau mental ikan cupang itu berdasar dari 3. Yang pertama adalah perawatan ngomongin tentang tadi buka sekat sama makanannya. Terus yang ketiga adalah wadahnya ini ngomongin tentang tempatnya di mana. Terus habis itu kalau bisa ditaruh di ember. Terus yang ketiga ngomongin apa tadi? Oh salah. Mohon maaf nih karena ini udah mau buka jadi sedikit ngeblank, nggak apa-apa lah ya. Yang pertama itu adalah ngomongin tentang makanan, yang kedua ngomongin tentang bener-bener ada 3, makanan sama perawatan tadi ya. Terus yang kedua itu ngomongin tentang apa, gue jadi lupa tuh, makanan sama perawatan. Nah pokoknya itulah, karena ini udah menjelang maghrib jadi sudah tidak fokus, tapi hati ingin memberikan tips-tips yang menarik. Jadi mudah-mudahan bermanfaat untuk percupangan Indonesia. Kita ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuhu.